السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Ikhwani wa akhwati jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, bangun, makan sahur, yang lanjut zikir, ya, subuh berjamaah, kita ngaji sampai syuruk, ya. Cuma nggak ada kopinya nih Pak, ya. Mudah-mudahan ibadah kita ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fokus orang beriman itu, Bapak Ibu, selain dia beribadah, fokus berikutnya adalah bagaimana ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan orang saleh, sesudah dia beribadah, dia memohon kepada Allah, Allahumma taqabbal minni, ya Allah, terimalah ini dariku, ya, terimalah ini dariku. Setiap menjelang azan maghrib bulan Ramadan, dari sekian banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan minta kepada Allah, ya Allah, terimalah ibadah puasaku hari ini. Itu setiap hari kita sampaikan kepada Allah. 5 menit sebelum azan maghrib, ya, 10 menit sudah berwudu, fokus, tidak ada aktivitas. Biasakan, tidak ada lagi aktivitas sesaat menjelang azan maghrib. Sudah punya wudu, minta kepada Allah. Karena waktu itu doa kita mustajab, ya. Salasatun la yuraddu du'a. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Salah satu di antaranya adalah da'watus sha'im hina yuftiru. Doa orang yang berpuasa menjelang dia berbuka. Itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa dikabulkan, terutama menjelang berbuka? Karena ba'dal ibadah, dia sudah melewati ibadah sangat panjang, ya, dia melewati ibadah sangat panjang. Puasa ini ibadah paling lama, ya, ibadah lama. Orang kalau umroh, ya, 3 jam selesai, 4 jam. Tapi kalau puasa 14 jam, ya, sangat lelah. Di belahan bumi tertentu, belahan bumi lain, itu bisa 16 sampai 18 jam. Maka orang yang dalam kondisi lelah itu doanya mustajab. Dalam kondisi lemah, letih, doanya mustajab. Dan puncak kelelahan orang itu, yakni menjelang berbuka.
10 menit. Itu nafsu makan naik. Semua macam makan pengen dimakan. Ya. Padahal ketika berbuka cukup kurma, ya, karena buka kurma ini kan sunnah, buka gorengan wajib. Ya. Bagi orang lain rokok lebih wajib lagi. Nah itu tidak baik. Ya. Yang baik itu kurma, cukup ganjil. Tapi ganjilnya jangan 99. Nah, itu nggak usah makan sampai besok. Ya. Jadi ini puncak. Anak saya waktu belajar puasa dulu tuh ngelihat mobil kayak makanan katanya. Ya. Lelah. Ya. Nyium bau makan naik memuncak laparnya. Ya. Apalagi menjelang berbuka lelah. Maka saat itu dihargai oleh Allah, doa kita itu mustajab. Nah, dari sekian banyak yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allahumma taqabbal siyami. Ya Allah, terimalah ibadah puasaku. Ibadah puasaku hari ini. Karena fokus orang beriman tidak hanya beribadah. Ya, juga fokusnya bagaimana ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah Allah, kalau kita perhatikan doa orang-orang saleh kaitannya dengan Ramadan itu kan ada 2. 6 bulan sebelum Ramadan mereka doa kepada Allah. Allahumma sallimni Ramadan wa sallimli ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu doa mereka 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Sampaikan bulan Ramadan kepadaku dan terimalah ibadah Ramadanku. 6 bulan sesudah bulan Ramadan masuk 1 Syawal sampai 6 bulan. Fokus doa mereka adalah terimalah ibadah Ramadanku ya Allah. Itulah 2 fokus orang saleh. Fokus ibadah dan fokus selalu memohon agar ibadah diterima. Maka Nabi setiap selesai sholat subuh berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap selesai sholat subuh ini doa dibaca. Ya, dan terimalah amalku ya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tema kita pada hari ini adalah Ramadan Syahrul Musabaqah. Ramadan Syahrul Musabaqah. Ramadan momentum berkompetisi. Ya, bulan orang kompetisi, bulan orang berlomba-lomba. Ya. Februari orang banyak berlomba-lomba, Pak. Fotonya di mana-mana. Ya. Ngasih apa-apa ya, enggak kepilih diambil lagi itu. Ada yang ngasih paping blok, karena enggak kepilih diambil lagi paping bloknya. Ya. Berlomba enggak siap, banyak yang gila juga. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk urusan dunia dan akhirat itu tidak bisa diperlakukan secara sama. Untuk dunia tidak mengenal istilah perlombaan. Maka kita lihat di dalam beberapa ayat, ya. Di antaranya pada surah Al-Mulk ayat 15. Surah Al-Mulk ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula." Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Dzalula. Bumi ini mudah bagi kita. Ya. Dunia dan isinya ini ditundukkan oleh Allah kepada kita. Dalam Al-Quran surah Luqman Allah juga katakan, Alam tarau
Annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Surah Luqman. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana langit dan bumi ini ditundukkan kepadamu? Ya. Takluk dunia sama kita. Maka semua urusan dunia ini dimudahkan oleh Allah. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha. Ya. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah dari segala penjurunya. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ya, dan makanlah dari rezeki itu, kepada Allah kalian dikembalikan. Coba perhatikan ayat ini. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah di atas bumi ini. Apa maknanya, Pak? Kita mencari rezeki ini jangan ngoyo, Pak. Ya, jangan ngotot. Karena dalam urusan dunia kita disuruh santai oleh Allah. Famshu, suruh jalan. Ya. Suruh santai saja. Karena apa? Semua sudah ada bagiannya. Mau kamu berlari, ya, mau jungkir balik, tetap semua ada bagiannya. Mau kayak manapun semua ada bagiannya. Ya. Kondisi apapun manusia, semua ada bagiannya dalam urusan dunia. Kafir apalagi beriman, pendosa apalagi ahli ibadah, semua ada jatahnya dari Allah. Ya. 120 hari usia kita di dalam rahim ibu kita, Pak Bu. Allah udah catat beberapa perkara kepada kita. Di antaranya adalah bikat birizki. Dicatat bagi kita rezeki. Ya. Dicatat rezeki kita. Ditentukan oleh Allah rezeki kita. Ya. Makanya orang Islam tidak boleh dia ikut program cukup 2 anak. Ya. Takut nanti makannya, nggak boleh. Ya, orang Islam itu anaknya mesti banyak. Bikin terus. Ya. Sampai produksinya nggak bisa lagi. Kalau produksinya tambah produksi lagi. Ya. Banyak, bikin. Ya, bikin yang banyak. 10, 20 anak. Bagus. Ya. 10 dari satu biang. Biang lainnya, ya. Kenapa? Jangan takut. Ya. Jangan takut. Semua ada jatahnya dari Allah. Ya. Semua ada jatahnya. Nah, untuk menjemput jatah ini, Pak, jangan ngotot. Allah menyuruh kita jalan saja, santai saja. Ya. Semua sudah ada jaminannya. Ya. Dan mendapatkannya itu dengan cara halal. Ya. Tidak boleh dengan cara yang haram. Kenapa? Dengan cara halal engkau dapat, dengan cara haram engkau juga dapat. Makanya kata Nabi, fa'ahsinu fi talabih. Perbaiki cara menjemput rezekimu. Karena sama-sama dia dapat. Orang kafir dapat, orang beriman dapat. Pendosa dapat, ahli ibadah dapat. Dengan cara halal dapat, dengan cara haram dapat. Sama-sama dapat. Ya. Makanya konsepnya fa'ahsinu fi talabih. Perbaiki cara mendapatkan rezeki itu. Kan udah dapat jatah semua. Ya. Gak boleh takut kita. Nanti gimana saya kalau tua ya? Saya kan bukan ASN. Gimana saya kalau sudah gak bisa kerja? Saya bukan negeri. Itu bukan pemikiran orang beriman. Orang beriman ini gak pernah takut dunia, Pak. Jangan kita tunduk sama dunia. Makanya konsepnya apa? Konsepnya segala sesuatunya itu kita niatkan untuk akhirat. Ya. Man kanatid dunya hammuhu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah tulis di antara kedua matanya itu kefakiran. Selalu kurang. Karena dunia tujuannya. Kerja untuk dunia. Ya. Kerja itu ibadah. Memberi nafkah ke istri.
memberi nafkah ke anak. Ya. Jangan agar punya mobil seperti orang lain. Ya. Itu bonus saja. Rumah itu bonus, tapi bekerjalah engkau ibadah. Bukan untuk dunia. Kalau untuk dunia lelah kita, Pak. Lelah. Semakin kejar dunia, dunia akan lari kencang dari kita. Kita akan jadi budak dunia. Ya, kita akan jadi budak dunia. Pasti itu. Ya. Tetapi bukan berarti orang Islam tidak boleh kerja. Enggak boleh orang Islam enggak kerja. Harus kerja orang Islam. Karena sebaik-baik nafkah, sebaik-baik yang kita makan itu adalah hasil keringat kita, bukan pemberian orang. Ya. Maka tidak boleh kita merasa nyaman makan karena bantuan orang. Kecuali darurat. Kecuali terpaksa. Ya, tidak ada lagi peluang bagi kita. Ya, boleh kita menerima bantuan untuk dimakan. Selama kita sehat, selama kita kuat, kerja. Tapi jangan dengan cara yang haram. Jangan menyuap. Jangan menipu, jangan riba. Karena riba tidak riba sama-sama ada jatahnya. Ya. Jadi siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, lelah dia. Menderita dia. Wa man kanatil akhiratu hammuhu. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, dunia itu takluk kepadanya. Takluk padanya dunia, Pak. Makanya ini konsep Quran. Famshu fi manakibiha. Santai saja, ya, jalan biasa, tidak ngoyo, tidak paksa. Waktu istirahat, istirahat. Makanya di antara rahmat Allah itu kan siang hari kita bekerja, malam istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Tuh konsepnya. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam kepadamu untuk apa? Untuk istirahat, ya, istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, siang hari kerja. Ya. Makanya konsep kerja, mohon maaf, lembur itu enggak baik dalam Islam, Pak. Ya. Oh, ini kan banyak uangnya. Mungkin banyak. Tapi tunggu berapa puluh tahun kemudian rontok badanmu. Ya. Ini udah konsep Quran. Maka kalau sudah malam istirahat. Jangan kurang dari 6 jam waktu istirahat di malam hari. Bangun tengah malam untuk ngumpulin tenaga lagi. Karena sholat malam itu menguatkan kita. Ya. Sholat malam, zikir malam itu menguatkan fisik kita. Ya. Waktu ibadahnya lelah, tapi siang harinya kita kuat. Makanya orang beriman ini jangan jadi alasan ibadah kemudian dia lelah. Ya. Masuk kantor jam 10 tidur. Kenapa kau lelah? Biasa, tadi malam saya tahajudnya agak panjang. Enggak boleh, ya. Tidak boleh jadi alasan. Orang yang rajin ibadah itu insya Allah fisiknya lebih kuat. Asal ibadahnya benar, niatnya benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu riwayat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Siapa Fatimah? Putri Nabi. Dia itu hidupnya agak miskin, Pak, miskin. Suaminya siapa? Ali bin Abu Thalib, miskin. Makanya Nabi sangat mencintai Fatimah. Ya, hidup dalam keadaan tidak berkecukupan, pas-pasan, tapi tidak pernah mengeluh. Ya, putri Nabi. Suaminya Ali bin Abu Thalib, sepupu Nabi. Tapi dia yang udah kerjaannya banyak. Ya, dia sampaikan ke Nabi. Abi, katanya, bapakku, ya, datangkan dong pembantu ke saya. Dia enggak kuat bayar membantu. Ya. Kenapa kerjaan saya banyak? Lelah saya, katanya. Apa jawaban Nabi, Pak Bu? Ya. Zikir setiap malam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jangan tinggalkan zikir itu, kamu kuat. Ya. Artinya apa? Bahwa ibadah ini menguatkan kita. Ya. Ibadah ini menyehatkan, menguatkan kita.
Makanya orang dulu jarang sakit. Kenapa? Rajin ibadah. Kerja ke sawah, bapak kita ke laut, ya. Yang petani ke sawah, malam tahajud. Fisik mereka kuat sampai 80 sampai 90, sehat, kokoh badan tegap. Ya. Anak kita zaman-zaman usia sekarang ini 30 40 sudah mulai rontok badannya. Kenapa? Terlalu ngotot urusan dunia. Lebih lagi ditambah banyak dosa. Tapi di sini tidak. Insya Allah sehat-sehat semua. Ya, hartanya banyak. Ya, rumahnya banyak, mobilnya banyak. Rajin infak, tidak sombong. Meninggal nanti masuk surga. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan. Ya, Bapak pengen kan kaya raya Pak? Usia panjang mau kan? Ya, sampai 90. Sampai 100 tahun mau kan? Mau saya Pak, sehat. Ya, uang banyak, ya, istri juga banyak. Oh, enak tuh. Ya. Ibu-ibu nggak mau. Ya. Cukup suami satu karena memang haram. Ya. Haram lebih dari satu. Ya, itu enaknya jadi laki-laki. Tapi istri satu aja nggak kuat ngumpaninnya. Maka jangan coba-coba pingin nambah istri. Cukup satu saja Pak. Ya. Nanti saja di surganya istrinya banyak. Insya Allah. Ibu yang Allah muliakan pun demikian Bapak yang Allah muliakan. Itu pertama. Al-Muluk ayat 15. Kedua, surah Al-Qasas 77. Ini konsep bagaimana kita terhadap dunia. Sehingga pada kesimpulannya tidak ada kompetisi dalam dunia. Tidak ada. Ya. Tidak ada persaingan dalam urusan dunia. Kita disuruh santai saja. Surah Al-Qasas 77. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dan carilah negeri akhirat dengan yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ya. Carilah negeri akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Ya, kita dikasih rumah oleh Allah, jadikan rumah itu untuk kebaikan akhirat kita. Kita dikasih mobil oleh Allah, jadikan mobil itu untuk kebahagiaan akhirat. Ya. Semua apa yang Allah anugerahkan kepada kita niatkan untuk akhirat. Ya, niatkan untuk akhirat. Tapi kata Allah apa, Pak? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Ya, ini perhatikan. Untuk urusan dunia itu modelnya jangan lupa saja. Ya, jangan lupa. Berarti kalau jangan lupa itu sekedarnya saja. Ya, jangan lupa. Itu konsepnya, Pak. Jadi sekedar lewat, dunia ini sekedar lewat. Apalagi kalau kita paham betul tentang kehidupan dunia. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahha. Jangan berbuat kerusakan. Sebab kalau orang niatnya dunia, enggak peduli. Enggak peduli dia, bermusuhan dengan orang enggak peduli. Kadang-kadang saudara sendiri dihabisin. Kadang-kadang ibu dipenjarain sama anaknya, Pak. Karena tujuannya dunia. Suami meninggal, bapak meninggal, ninggalin harta waris. Ya. Ada anak menjarain ibunya. Ada adik kakak tidak bagus sapa, tidak saling menyapa dalam urusan warisan. Ini bentuk kerusakan. Ya, bentuk kerusakan. Wala tufsidu fil ardh. Makanya untuk urusan dunia ini santai. Jangan lupa. Jangan sampai kita menjadikan dunia sebab rusak. Ya, tidak sedikit orang itu saling membelakangi karena urusan dunia. Ya, urusan dunia.
Ya. Ini kan belum lama nih pilkada. Di kampung saya, Pak, di kampung saya, ya, rumahnya hadap-hadapan, ya, berantem, tidak saling sapa karena beda pilihan, ya, ya, ada orang-orang kumpulan pedagang, mereka punya nazar, kalau calon kami menang, karena di pulau saya ini kan nggak ada lampu, ya, nggak ada PLN, pakai diesel. Kalau calon kami menang, nanti selama bulan Ramadan kami beli minyak solar, mesin nyala, ya. Menang calon mereka, yang tidak milih diputus kabelnya. Ya, ini urusan dunia, ya. Tidak saling menyapa, saling memenjarakan gara-gara urusan dunia. Ini bentuk kerusakan semua. Kenapa bisa terjadi? Karena memang tujuan hidupnya dunia. Ya. Tapi kalau tujuan akhirat, tujuan kita akhirat, tidak ada permusuhan, Pak, tidak ada permusuhan. Ya. Semua akan hidup lega. Ya. Makanya kata Allah, orientasimu tujuanmu adalah akhirat. Dunia itu asal jangan dilupakan saja. Ya. Allah sambung, jangan berbuat kerusakan setelah Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Bentuk kerusakan itu kenapa? Kenapa orang merusak di dunia? Karena mereka menjadikan dunia sebagai apa? Tujuan hidupnya. Ya. Nah, ikhwani yang Allah muliakan, sehingga ya, tidak ada yang namanya persaingan dunia. Dunia ini ta'awun. Dunia ini sifatnya tolong menolong. Tidak ada saingan di dunia ini. Ya. Oleh sebab itulah, dalam urusan dunia itu konsepnya jangan lihat ke atas. Lihat yang lebih bawah dari kita, yang lebih rendah. Ya. Tapi urusan akhirat, lihat yang lebih tinggi dari kita. Ya. Ini yang harus kita perbaiki dalam konsep hidup kita. Biar hidup kita ini enak. Ya. Ada orang sakit kepala karena ngelihat tetangganya kaya. Ya. Paling juga ngutang. Ya. Gak seneng ngelihat orang kaya. Ya. Ada juga, ya, orang baru kaya. Ya, karena baru kaya, kerjaannya ngapain? Pamer, Pak. Apa-apa diposting, beli apa diposting, ya. Ada ibu-ibu di luar, bukan ibu sini, ya. Kalau beli gelang, itu daster dipotong lengannya, Pak. Biar gelangnya, aduh. Ada nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada. Ibu di sini baik-baik semua. Ibu di sini semua calon penghuni surga semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada, Pak. Ya, dipotong dasternya. Karena untuk ngeliatin apa? Gelang. Itu kalau sudah pakai barang mewah dikit, itu cara bukanya juga lain tuh. Itu Qarun, Pak, Qarun. Qarun itu ngapain kerjaannya? Kenapa ada istilah kunci gembok harta Qarun itu dipakai apa? Dibawa pakai apa? Gerobak. Kenapa jadi begitu? Karena kerjaannya ngeliatin hartanya ke orang, Qarun. Ya. Makanya ada istilah kunci gemboknya saja. Ini bukan gemboknya, kuncinya. Kunci gembok hartanya itu dibawa pakai gerobak. Saking banyaknya tuh harta Qarun. Harta si Qarun. Ya. Orang tahu karena suka diliatin. Ya, biasa manusia begitu. Ya, baru kaya, ya, ngeliatin harta ke orang. Itu turun dari mobil mahal dengan mobil biasa, itu agak lain cara turunnya. Bunyi klaksonnya juga beda itu. Ya. Ngeliatin jam mahal dengan murah itu beda. Ya. Kalau mahal agak diangkat dikit jam. Ya. Mahal puluhan juta. Kalau mahal jam-jam sejuta biasa, ya. Jadi maka konsepnya kita ini
adalah dalam urusan dunia lihat yang di bawah. Coba perhatikan doa Nabi, Pak. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin. Ikuti Pak, Ibu, sampai kita hafal. Yang sudah hafal boleh pulang duluan. Ya. Atau dapat hadiah minum duluan. Ikuti. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarakal munkarati wa hubbal masakin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarakal munkarati wa hubbal masakin. Sudah hafal Bapak Ibu? Belum? Ya, Ibu jujur. Yang sudah hafal hadiahnya umroh. Ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarakal munkarati wa hubbal masakin. Nah, itu doa Nabi sampaikan kepada Allah. Aku minta kepadamu ya Allah agar aku mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dan aku minta kepadamu ya Allah agar aku cinta kepada orang-orang miskin. Tuh. Aku minta kepadamu untuk mengerjakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan cinta kepada orang-orang miskin. Ya. Ini doa dibaca oleh siapa saja, termasuk oleh orang miskin. Ustadz, saya kan miskin. Ya, Bapak Ibu, kita ini miskin. Demi Allah, ada yang lebih miskin dari kita. Semiskin apapun kita harus cinta orang yang lebih rendah dari kita. Kalau kita cinta kepada orang kaya, itu ada sesuatu, Pak. Ada sesuatu. Ya. Makanya orang kadang-kadang tidak senang berkawan dengan orang miskin, ya, orang lain. Kenapa? Dikit-dikit minjem duit, Pak. Nah, minjem duit, ya. Nah, kenapa Nabi menyuruh kita cinta orang miskin? Itulah cinta yang sebenarnya. Ya. Cinta kepada orang miskin, apa yang diharapkan dari orang miskin? Gak ada. Ya. Yang ada adalah tadi itu. Ya. Dikit-dikit minjem duit, ya. Dikit-dikit minta bantuan. Ya. Tapi Nabi menyuruh kita cinta orang miskin. Kalau cinta orang kaya, ada yang diharapkan dari orang kaya. Ya. Cinta tulus kepada orang miskin. Cinta kepada orang kaya ada sesuatu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita cinta kepada orang miskin agar kita hidup selalu memandang ke bawah. Ya, selalu melihat ke bawah. Maka konsep hidup dunia ini tidak ada persaingan. Yang ada adalah tolong menolong, ta'awun. Ya. Ternyata bisa jadi yang lebih miskin dari kita itu hidupnya lebih bahagia kadang-kadang. Mohon maaf ya, ada manusia apa ini segerobak ya. Ya, itu enak hidup mereka. Kapan ngantuk tinggal tidur aja di gerobak. Ya. Orang kalau nggak pakai AC susah tidur. Ya. Kalau nggak pakai kipas susah. Ya. Udah pakai kipas pingin pakai AC. Susah kalau nggak biasa. Tapi orang miskin enak saja. Ya, jalan kemana, capek tidur Pak, enak. Ya, makan apa adanya. Ya, orang kaya
Susah. Makanya konsepnya selalu lihat ke bawah. Tapi untuk urusan akhirat lihat ke atas. Nah, itulah yang disebut dengan kompetisi. Istilah agamanya fastabiqul khairat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Saya ulangi, untuk urusan dunia tidak ada perlombaan. Perlombaan itu adanya urusan akhirat. Tidak ada pesaing urusan dunia, tidak ada saingan. Ya, tidak ada saingan dalam urusan dunia. Yang pertama, surah Al-Baqarah 148. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang persaingan akhirat. Yang pertama adalah Al-Baqarah 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Dulu kita kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi sholat zuhur, ya tahun kesekian, karena Nabi pengen Ka'bah itu jadi kiblatnya. Ya. Nabi selalu mohon pada Allah, minta agar Ka'bah. Akhirnya di dalam sholat berubah arah kiblat ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Waktu sholat langsung berubah 180 derajat. Dari menghadap Masjidil Aqsa ke menghadap Ka'bah. Itulah kiblat kita. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba. Ini urusan agama, lihat ke atas. Makanya kata Nabi apa, Pak? La hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ya. Cuman kalau sudah bahas ini, untuk hasad agama bukan hasad lagi namanya, tapi namanya ghibthah. Ghibthah, yakni cemburu kepada orang yang lebih rajin beribadah dari kita. Itu namanya ghibthah. Tapi kalau urusan dunia cemburu namanya hasad. Nah, dalam urusan apa kita boleh cemburu? Dua perkara. Orang yang dikarunia harta oleh Allah, dengan hartanya dia berinfak. Kita iri kepada dia, ya Allah, saya pengen seperti dia, ya Allah, agar saya juga bisa berinfak seperti dia, ya Allah. Itu iri, boleh, bagus. Ya. Jadi ngelihat orang kaya, ya, rajin infak, ya, rajin banyak bantu orang, kita mesti iri. Nah, iri kita itu kita ikuti dengan doa. Ya Allah, anugerahi saya harta, ya Allah, agar saya bisa seperti dia, ya Allah. Dalam kondisi seperti ini pahalanya sama, Pak. Sama-sama dapat pahala. Pahala iri, pahala cemburu. Kalau niatnya untuk akhirat, ya. Dia bangun masjid, ya Allah, saya juga pengen bangun masjid, ya Allah. Ya, dia bangun pesantren, orang kaya, saya juga pengen, ya Allah. Dia umrohin bapaknya, dia hajiin ibunya, ya Allah, saya juga pengen hajiin ibu saya, ya Allah, anugerahi saya harta, ya Allah. Itu namanya dalam agama ghibthah. Ghibthah, ya, iri dalam urusan akhirat. Yang kedua, Pak, kita boleh iri kepada orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah, ya, dianugerahi ilmu. Anak teman kita banyak hafalannya. Ya, ada orang hari ini hari keberapa nih? Kalau yang hari Senin hari keberapa ini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Udah 6 ya. Ada yang hari ke-5 nih ya. 5. Ini kalau hari ke-5, Pak. Paling sedikit ini 5 juz sudah dibaca. Paling sedikit, Pak, ya. Itu udah ya agak pemalas.
Saya baru 3, saya baru 2. Kita mesti iri, kenapa saya 3? Kenapa dia 5? Sibuk, sibukan dia. Ya. Kerjaan banyakkan dia. Kenapa saya 3, dia 5? Nah, itu namanya iri. Boleh, bagus. Ya. Iri kepada orang berilmu. Ya. Dia pandai baca Quran, kenapa saya tidak? Ya. Akhirnya iri itu membuat kita semangat untuk mempelajari agama Allah. Ya. Ada orang datang ke pengajian seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Kok saya nggak bisa? Kenapa ya? Kita mesti iri. Ya. Karena ini nikmat, Pak. Ini anugerah. Datang ke majelis ilmu ini anugerah, Pak. Ya. Karunia dari Allah. Ada orang belum mau. Kenapa? Sibuk, belum sempat. Ya. Datang majelis ilmu ini nikmat. Walaupun sambil tiduran nggak apa-apa. Ya. Karena tidur paling enak itu di pengajian. Makanya orang susah tidur suruh datang ke sini. Cepat tidurnya, Pak. Sama dengan baca Quran. Orang kalau sudah baca Quran, itu agak cepat ngantuknya. Ya. Tapi kalau main HP nggak ada ngantuk-ngantuknya. Ya. Kalau baca Quran, ngapal, anak saya suruh ngapal, itu mesti dirayu. Ya. Mesti dirayu. Suruh ngapal. Walaupun ujung-ujungnya mau, tapi dirayunya luar biasa. Tapi kalau dibilang tuh HP, wah langsung. Itu siapapun anaknya begitu. Ya. Karena duduk di majelis ilmu ini berat. Ya, baca Quran ini berat. Orang yang susah tidur ambil Quran. Ya, wudu ambil Quran baru 2 halaman. Ya. Saya sampai mana tadi saya? Makanya kadang-kadang orang zikir pagi 100 kali istighfar bingung dia. Stop. Kenapa tadi? Ngulang lagi dari 1. Ya. Kenapa? Syaitannya kenceng, Pak. Syaitannya kenceng. Ya. Kalau HP, ya HP itu udah jadi setan. Ya. Enggak dirayu lagi, udah jadi setan ya. Ya. Jadi saudara, kita ini harus selalu memandang orang yang lebih rajin beribadah dari kita. Ya. Saya syukur udah salat 5 waktu, itu dia belum. Nggak boleh seperti itu. Lihatlah orang yang lebih rajin dari kita. Kenapa saya tidak bisa? Ya, saya sudah ngaji sepekan sekali, dia nggak pernah. Nggak boleh. Lihat orang yang udah 2 kali dalam sepekan. Jangan ngelihat yang nggak ngaji. Ya, itu dalam konsep akhirat. Ya, yang kedua. Tadi Al-Baqarah ayat berapa? 148. Yang kedua Mutaffifin 26. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Jadi ini bercerita tentang kenikmatan surga, Pak. Ayat-ayat sebelumnya ini menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas surga. Fasilitas surga itu kan, Masya Allah, tidaklah orang kata Nabi yang telah mendengarkan surga pasti ingin masuk surga. Ya, agar kita semangat beribadah, baca fasilitas-fasilitas surga. Agar kita takut dosa, baca tentang azab neraka. Itu membantu kita semangat ibadah. Ya, fasilitas surga, Masya Allah. Nah, untuk yang begitu kata Allah, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah kalian berlomba-lomba untuk menggapai kenikmatan surga itu. Berlomba-lombalah kalian, ya, berlomba-lomba. Tapi perlombaan akhirat nggak boleh ada yang kalah, Pak. Semua harus jadi pemenang. Ya. Berlomba-lomba anak dengan istri, anak dengan suami, orang tua dengan anak, nggak boleh ada yang kalah. Semua harus jadi pemenang. Ya. Kalau dunia bukan sekedar kalah, yang kalah itu diinjak kadang-kadang. Yang kalah itu ditenggelamin. Itulah kompetisi kalau urusan dunia. Tapi urusan akhirat nggak boleh ada yang kalah.
Semua harus jadi pemenang. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Baca kenikmatan surga, kenikmatan surga. Ya. Lalu kita disuruh berlomba-lomba oleh Allah. Yang berikutnya surah Ali Imran 132. Ali Imran 132. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surah Al-Muluk tadi untuk urusan dunia disuruh santai. Famshu fi manakibiha. Ya, walladzi dalam Al-Muluk zalulan famshu fi manakibiha. Allah jadikan dunia ini tunduk kepada kita, hendaklah kita datang dengan berjalan santai. Tapi untuk urusan surga kita disuruh bersegera. Wasari'u ila maghfirah wa jannah. Disuruh segera. Makanya menjalankan perintah Allah ini prinsipnya semua segera, Pak. Segera. Haji disuruh segera. Ya. Salat suruh segera. Ya. Gak boleh nanti entar, gak boleh. Entar. Tiba-tiba mati. Ya. Maka setiap perintah Allah itu tidak sekedar dikerjakan, tapi segera mengerjakan. Orang yang punya uang, lalu dia tidak haji, maka sampai mati, itu mati jahiliyah. Ya. Makanya kata guru kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, orang punya uang, daftar haji atau beli rumah, daftar haji dulu. Rumah tidak wajib, tapi daftar haji wajib. Kalau rumah bisa ngontrak, rumah bisa ngekos, tapi nggak ada ngontrak haji. Nih, saya kontrak gelar hajimu ya, saya bayar, kamu yang berangkat, saya yang dapat gelar haji. Nggak ada. Ya. Karena haji bukan soal gelar, haji itu soal berangkat. Maka perintahnya cepat. Kalau rumah, ya tidak wajib kita punya. Walaupun idealnya kita bagus punya rumah. Makanya konsepnya orang habis nikah itu tidak bagus tinggal di PMI. Apa PMI? Pondok mertua nggak bagus. Itu kecium semua bau kita sama mertua. Ya. Buruknya itu ketahuan sama mertua. 7 hari setelah menikah keluar. Itu lebih terhormat. Ya. Tinggal di kos-kosan, tinggal di kamar, dikontrakan, petakan. Terhormat daripada kita tinggal di rumah mertua yang mewah. Kalau apalagi di situ ada ipar. Kita laki-laki, ya, istri kita punya adik perempuan, punya kakak perempuan. Wah, itu fitnah, Pak. Fitnah. Besar rumahnya, besar tapi fitnah. Fitnah bagi kamu, fitnah bagi perempuan adik istri kita. Kenapa? Berarti selama di rumah dia wajib pakai jilbab. Kenapa dia wajib pakai jilbab? Karena ada kita. Auratnya tidak boleh terlihat. Ini kan suami kakak saya. Iya, itu suami kakakmu. Tapi bukan mahrammu. Maka tidak sedikit terjadi perselingkuhan antara ipar. Ya. Tapi konsepnya tidak wajib kita punya rumah. Ya. Maka kalau ada pilihan uangnya pakai daftar haji atau pakai beli rumah, daftar haji. Ya. Itu lebih terhormat. Karena perintah Allah itu segera. Ya. Adapun untuk urusan dunia boleh ditunda. Urusan agama, urusan akhirat tidak boleh ditunda, segera. Ya. Ditambah lagi sekarang, ya, kita pengen cepat-cepat, ditunda 25 tahun, Pak. Orang punya duit juga ditunda. Daftar haji sekarang berangkat 25 tahun mendatang.
Makanya anak, bapak, cucu bapak, kalau umur udah 12 tahun, punya uang, daftarkan segera. Ya. Saudara yang belum daftar, daftar. Insya Allah berangkat 25 tahun mendatang. Kalau yang reguler, kalau yang plus ya mungkin 8 tahun. Ya. Aduh lama-lama umroh saja. Jangan. Kalau punya uang, daftar haji lebih utama. Ya. Sambil minta kepada Allah setelah daftar haji, mudah-mudahan ada uang lagi untuk umroh. Yang berikutnya, Al-Hadid 21. Surah Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardh. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Kalau tadi Ali Imran 132 disuruh cepat. Nah, ini lebih tegas lagi. Kita disuruh berlomba-lomba. Sabiqu, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan dan surga Allah. Ayat-ayat ini Pak Abu, ini bukan ayat-ayat Ramadan. Bukan ayat-ayat Ramadan. Artinya apa? Perlombaan untuk akhirat itu kapan saja. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Maka di luar Ramadan kita disuruh berlomba-lomba untuk urusan agama, untuk urusan akhirat. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Dan inilah musimnya kita berlomba-lomba. Ya, inilah musimnya. Jika tidak di bulan Ramadan kita berlomba-lomba, lalu bulan mana kita akan berlomba-lomba? Ya. Lomba-lomba dalam hal apa? Yang pertama baca Quran. Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran tadarrus setiap malam bersama malaikat Jibril. Apa konsepnya kata ulama? Banyak baca Quran di bulan Ramadan itu di malam hari. Ya, di malam hari. Kenapa? Karena sudah hilang lelah kita. Lelah kita sudah hilang, kita sudah sehat. Makanya orang buka puasa itu apa doanya? Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya, lelahku sudah hilang, urat-uratku sudah kembali. Artinya kita sudah sehat, siap tempur. Tempur apa? Baca Quran. Nah, karena itu kalau makan, orang puasa itu harus jaga pola makan. Jangan nafsu makan diikuti. Akhirnya banyak makan, ngantuan, salat tarawih tidak kuat, apalagi baca Al-Quran. Makan sekedarnya. Ya, bagaimana kita sehat. Ulama menyebutkan, orang berpuasa ini, bulan Ramadan ini, finnahari jihadun, finnahari sabira, wa fil laili syakira. Itu dia. Di siang hari dia bersabar, malam hari dia bersyukur. Ya. Siang hari bersabar, apa? Tidak makan, tidak minum, tidak menentang istri. Malam bersyukur, makan, minum, datang istri. Tapi jangan melalaikan. Makanlah yang sehat, makan yang halal. Ya. Tiba saatnya makan, jangan puas-puasin diri. Karena malam hari waktunya untuk banyak membaca Al-Quran. Ya. Tidak wajib menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Tetapi tercela di luar bulan Ramadan, tercela Pak. Kita khatam lebih dari 40 hari. Itu tercela. Apalagi Ramadan. Makanya paling tidak Ramadan ini khatam 1 kali. Itu orang yang pemalas. Itu pemalas. Nah, kalau kita baca konsep para ulama dulu, baca dalam kitab Ibnu Rajab Lataiful Ma'arif itu, ya, sahabat itu Pak, terlebih di 10 terakhir Pak ya, itu bisa khatam setiap hari 1 kali. Di hari terakhir. Tanggal 1 sampai tanggal 20, ya paling lama 7 hari.
Tapi mayoritas sahabat itu khatam tiap 3 hari. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Ya, berlomba-lomba. Ya, nah kompetisi. Bangun nuansanya. Dengan siapa? Dengan istri. Makanya yang belum punya istri kasihan. Ya, ada yang punya istri sini. Kasihan. Ya. Sahur masih sendirian, aduh kasihan. Ya, mudah-mudahanlah tahun depan sudah punya ya. Amin ya Rabbal. Kalau sampai nikah syukurannya besar-besaran ini. Harus kompetisi dengan anak, dengan istri. Tanya, kamu udah berapa hari ini? Ya. Tanya berapa. Suami nanya istri, istri nanya suami. Harus saling menyemangati. Karena ibadah ini tidak bisa dipungkiri, Pak. Tidak bisa dipungkiri. Kita itu bisa semangat karena pengaruh orang. Ya. Itulah sebabnya para sahabat semangat beribadah. Karena selalu diingetin oleh Nabi. Ya. Nah, suami ngingetin istri, istri ngingetin suami sudah berapa. Ayo semangat. Harus saling membantu. Jangan yang satu sibuk dunia, satu sibuk akhirat. Gak baik. Gak terbangun nuansa ini. Nah, inilah saatnya Ramadan. Lomba dalam baca Quran. Yang kedua, kompetisi dalam sholat tarawih. Semua harus ke masjid. Terutama laki-laki. Perempuan tidak harus. Tapi kalau ke masjid juga tidak tercelah. Bagus juga. Tapi laki-laki. Ajak anak. Ajak istri ke masjid. Sholat tarawih. Kenapa? Selain Ramadan gak dapat. Siapa yang sholat isya, tarawih sampai witir bersama imam, apa pahalanya? Seperti sholat satu malam. Ya, seperti sholat satu malam. Walaupun cerita hadis ini atau cerita ini dulu itu zaman Umar bin Khattab untuk mengimbangi sholat malam Nabi itu, ya, Umar itu menyuruh 3 imam. Kalau salat tarawih ada 3 imam bergantian. Ya. Imam pertama baca 5 juz. Bisa khatam. Satu malam bisa khatam zaman itu. Turun zaman tabi'in mulai dikurangi. Satu malam cukup Al-Baqarah. Ya, itu sudah kualitas yang ya di bawah lah. Zaman tabi'in. Ya, salat tarawih satu malam habis surah Al-Baqarah. Ya. Zaman sekarang Al-Baqarah 1 ayat. Ya, 1 ayat. Alif lam mim Allahu akbar. Rakaat kedua dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin Allahu akbar. Ya. Setiap 1 ayat. Ini enggak baik, ya. Enggak haram, tapi enggak baik. Karena salat tarawih ini prinsipnya kan istirahat ya. Panjang bacaannya, pelan-pelan gerakannya, santai. Itulah salat tarawih. Ada orang yang ingin baca salatnya panjang, dikorbankan bacaan. Alhamdulillahirabbil amin. Ya. Akhirnya bacaan pendek, gerakan juga jadi ini prinsipnya udah hilang, prinsip tarawih. Kalau ada seperti itu jangan datang ke situ. Ya. Jangan. Tapi ditanya kenapa salatnya panjang? Ah, ini salatnya para wali. Ya. Jadi berlomba-lomba dalam baca Quran, berlomba-lomba dalam salat tarawih, hidupkan malamnya dengan salat tarawih dengan banyak baca Quran. Yang ketiga adalah lomba-lomba dalam infak. Infak. Kata Nabi, siapa yang menggabung antara infak dan puasa, wajib baginya surga. Ya. Pada saat yang sama dia berpuasa pun dia berinfak, maka Allah wajibkan baginya surga. Ya. Inilah momentumnya, inilah momennya kita banyak berinfak. Di luar Ramadan kita banyak berinfak tapi meningkat. Ya. Nah, Bapak Ibu,
Allah punya nama, salah satu di antaranya adalah Al-Jawad. Apa Al-Jawad artinya? Jawad itu kalau manusia dermawan. Kalau Allah itu Maha Pemurah. Ya. Jawad artinya Maha Pemurah. Ya. Allah memberikan kepada hambanya rahmatnya. Kemudian ampunannya dan dijauhkan dari neraka. Itu namanya Jawad. Man yujawwidu nasa linnasi yujawwidullah. Siapa yang dermawan kepada manusia, Allah akan berderma kepadanya. Artinya, siapa yang banyak berinfak di bulan Ramadan, 3 ini dia dapatkan. Ampunan, rahmat, dan jauhkan dari neraka. Oleh sebab itu, jaminan orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama. Nah, inilah saatnya. Di sini ada buka puasa, ganti-gantian. Saya hari ini, saya hari ini. Ya. Saat yang sama kita ikut buka puasa bersama, kita juga memberi. Ya. Karena ini kan nikmat makan bersama. Tapi kita harus bawa. Ya. Inilah saatnya kita berlomba-lomba, berkompetisi, banyak-banyakan infak, bukan sombong-sombongan, agar kita dapat 3 ini dari Allah, rahmat, ampunan, dan kita dijauhkan dari neraka. Ya. Nah, Bapak Ibu, tentu ibadah-ibadah yang lain kita berlomba-lomba, ya, bersemangat. Inilah saatnya. Jika di bulan Ramadan kita tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, lalu di bulan apa kita akan berlomba-lomba? Jika di bulan Ramadan kita tidak menjadi orang yang paling baik, lalu di bulan apa kita akan menjadi orang baik? Mumpung belum jauh Ramadan ini, mari kita kembali menata semangat kita, ya, berkompetisi. Kalau perlu ada teman akrab, kita saling ingatkan, kamu udah berapa juz hari ini? Alhamdulillah, ya saya sudah 10 juz, tapi sudah hari 20, pemalas. Ya, kamu udah berapa? Saling mengingatkan saja, ya. Memang harus ditata hatinya. Ya. Nah, saya kira cukup karena sudah lewat, ya. Lagian juga nggak ada minumannya, ini kan udah cukup lah, ya. Kita cukupkan kajian kita. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Monggo. Salam. Dalam konsep yang disampaikan tadi bahwa dalam hal dunia berjalan saja atau santai saja, kemudian kita berlomba dalam berlomba-lomba di dalam menjemput akhirat gitu ya. Tapi ibadah yang disampaikan tadi bahwa dalam pertanyaan atau dialog Nabi Musa, bahwa ibadah apa yang paling baik, disampaikan bahwa kata Allah, mana untukku, katanya kalau tidak salah itu, ya Allah, disampaikan Allah itu menyampaikan kalau puasa itu untukku dan sedekah atau infak itu untukku. Sementara yang disampaikan dari konsepnya tadi adalah ibadah dunia biasa-biasa saja. Ini menurut saya ada sedikit, mungkin pendapat saya ada sedikit tidak ada sinkron di situ. Mungkin Ustadz bisa jelaskan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kerja harus, ya, tapi pada koridor yang benar, halal. Jangan nguyuh, jangan ngotot, ya. Bercita-cita jadi orang kaya, berniat jadi orang kaya, bagus. Karena memang idealnya orang Islam kaya. Tidak wajib. Ya, tapi bagusnya orang Islam ini kaya. Makanya doa kita kepada Allah apa? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Minta kaya, ya. Saya enggak mau jadi orang kaya, takut sombong. Jangan salah. Ya, tetapi sekeras apapun engkau bekerja, kalau Allah tidak takdirkan kau jadi orang kaya, enggak bisa. Yufaddilullahu ba'dan ala ba'din. Allah muliakan, Allah beri harta lebih banyak kepada orang yang Dia kehendaki. Ya. Jadi
bercita-cita jadi orang kaya, mesti, ya. Tetapi niatnya ketika kita kaya untuk banyak berinfak, ya, bukan untuk punya rumah mewah. Rumah mewah kalau kita punya uang tidak tercela. Tapi bukan itu niat kita untuk jadi orang kaya. Ya. Orang Islam punya mobil mewah, bagus, tidak terlarang. Ya. Kalau kau punya uang, ngapain beli motor? Punya motor juga, tapi punya mobil, bagus. Agar istri kita bisa lebih santai di dalam mobil. Kalau naik angkutan umum, tersiksa istri kita. Ya. Tapi kalau kita punya mobil, enak istri. Ya, enak, anak enak. Ya. Makanya tidak terlarang orang Islam bercita-cita jadi orang kaya. Tapi jangan ngotot. Sebab karena pingin kaya, akhirnya nipu orang. Karena pingin kaya, korupsi. Pingin kaya, suap. Ya. Tetapi kaya apapun engkau berusaha, kalau Allah tidak takdirkan jadi kaya, nggak bisa. Ya. Maka sedekah yang di antara amal yang paling utama kan menggembirakan orang. Itu juga amal yang paling utama, menggembirakan orang. Rasa-rasanya nggak ada orang nggak gembira kalau dikasih uang. Gratisan, orang kaya pun senang, Pak. Di Mekah itu, Pak, di Mekah. Itu di pelataran Masjid Haram, di Masjid Madinah. Itu anak-anak halal, bagi-bagi kurma. Ya. Ada bagi-bagi minuman. Ya. Kita mau ke Masjid Haram, ada bagi-bagi minuman halal. Itu yang ikut antri siapa, Pak? Orang kaya juga ada ikut antri. Kenapa? Yang namanya gratisan ini enak, Pak. Ya. Yang namanya gratisan itu enak. Maka akan sangat terpuji kalau kita kaya, banyak membahagiakan orang lain. Tapi sumbernya halal, bukan hasil menipu. Jadi tidak kontradiktif. Tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan. Ya, kita tidak wajib kaya, tapi bercita-cita jadi orang kaya, bagus. Ya, saya kira cukup demikian. Ada lagi silakan. Cukup Pak ya? Cukuplah, demikian kajian kita pada hari ini. Ini kalau zaman Nabi itu ditanya satu-satu, kamu siapa yang tahajud, siapa yang ini. Ini kalau ditanyakan siapa yang, ini hari kelima, mestinya kan sudah ada 5 juz nih, siapa yang, ya tanyakan sendiri-sendiri saja. Tapi sekali lagi, mari kita bangun semangat kita, Ramadan belum jauh, target kita paling tidak khatam 2 juz, paling tidak kita infak tiap hari, setiap subuh 50.000, malam 50.000, jadi sehari 100.000. Kita pasang target saja. Ya, tentu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kita kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita, jangan juga dipaksa. Akhirnya sakit, kalau sakit nggak bisa apa-apa. Jadi semangat, tetapi tetap menjaga kesehatan. Ini juga tidak kalah penting. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat sampai hari terakhir. Insya Allah 1 Syawal pakai baju baru semua. Ya, karena yang paling berhak Lebaran itu yang semangat ibadah. Ini tiba-tiba jarang tarawih, dia sab pertama nanti. Ya, sab pertama gembira, itu nggak baik. Yang paling berhak bergembira itu adalah orang yang telah banyak beribadah. Ya, mudah-mudahan ibu bajunya baru-baru semua nanti. Ya, suami jangan pelit. Ya, belikan istrinya baju 4 sekalian. Ya, tanggal 1 Syawal, tanggal ini. Doakan Bu, mudah-mudahan suaminya rezekinya banyak. Ya, inilah saatnya kita belikan baju istri. Ya. Cukup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.